Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan berbagai narasumber terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya hari ini akan ada pembahasan yang sangat luar biasa dan ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semua, khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Dan tentunya hari ini bukanlah hari yang biasa, ini adalah hari di mana kita akan mengingat, merayakan dan juga melanjutkan api perjuangan dari sosok perempuan yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Raden Ajeng Kartini. Dari Kartini kita mengenal kata emansipasi. Lebih dari itu, kita juga mengenal dari kata keberanian, kecerdasan, dan juga keinginan kita untuk terus maju. Dan tentunya juga hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk kita bisa menjadi Kartini masa kini yang mungkin memang saat ini tidak harus menggunakan kebaya, tapi masih memiliki nyala yang sama, yaitu berani, bermimpi, dan juga bergerak. Dan sudah hadir bersama kami di studio Simpa TV, ada Ibu Hindun Anissa selaku anggota Komisi 4 DPR RI yang bisa kita sapa dengan Bunda Hindun. Halo Bunda, apa kabar? Halo Mbak Festi. Bunda, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk hadir di Simpo TV dengan banyak sekali lika-liku dan juga pekerjaan yang padat yang saat ini mungkin sedang Bunda jalani, tapi Bunda bisa dengan berbesar hati untuk datang ke Simpo TV untuk berbagi bersama-sama mengenai bagaimana sih kesetaraan gender di Indonesia ini bisa kita perjuangkan sama-sama. Ya Bunda, kan tentunya juga dengan zaman sekarang dan juga zaman dulu pasti berbeda ya. Kira-kira untuk kita tetap bisa menjadi sosok Kartini dan juga kita bisa menghidupkan lagi kehidupannya Kartini pada saat dulu seperti itu, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap menjadi Kartini zaman now? Ya, terima kasih Mbak Festi. Betul. Jadi yang pertama kita perlu mengenal siapa sih Kartini itu. Betul. Apa sih perjuangannya, sehingga kita tahu spiritnya gitu. Betul. Apa yang dibawa, apa yang diperjuangkan oleh Kartini. Kartini adalah sosok perempuan ya yang hidup pada masa penjajahan Belanda. Betul. Yang dia itu berani menyuarakan. Tapi di sini kita lihat juga Kartini ini sudah paham strategi cara menyuarakannya melalui apa? Betul. Yaitu melalui surat kepada siapa? Kepada Stella temannya. Ya. Ini strategi yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini keberanian yang luar biasa di saat perempuan saat itu tidak boleh menikah, tidak boleh belajar. Oh, belajar, oke. Tidak punya akses. Mungkin maksudnya tidak harus menikah di usia dini. Ya, maksudnya saat itu tidak boleh belajar, tidak boleh pintar lah. Sementara Kartini menulis surat. Orang menulis surat itu kan berarti menuliskan ide. Tidak mudah loh, tidak gampang. Menulis itu tidak gampang. Ya, butuh effort yang luar biasa gitu. Karena apalagi menulis surat yang panjang yang itu isinya itu ide-ide dia yang luar biasa. Nah, semangat inilah yang mestinya harus tetap menyala sampai sekarang gitu bagi generasi muda, bagi para perempuan saat ini, bagaimana kita punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Bagaimana kita memperjuangkan hak-hak perempuan. Betul. Dan juga memperjuangkan hak-hak masyarakat di sekitar kita. Nah, ini yang mesti harus kita contoh ya di DPR maupun dimanapun. Betul. Ya, ini yang perlu kita contoh dari Kartini gitu. Jadi saya kira siapapun ya dengan peran apapun perempuan dimanapun ini bisa menjadi Kartini gitu, yang memperjuangkan hak-hak yang dia berperan dalam bidangnya masing-masing. Gitu. Oke, pastinya juga kan kalau kita ketahui ya Bunda ya, Kartini itu kan memiliki banyak sekali tantangan pada saat dahulu. Betul, apalagi zaman dulu ini belum sedigitalisasi saat ini. Harus menggunakan surat untuk menyuarakan kesetaraan gender. Betul, dan juga untuk mengutarakan hak-haknya. Hingga akhirnya sebuah surat-surat itu akhirnya menjadikan sebuah buku yang bisa kita sama-sama nikmati dan kita sama-sama untuk kita ikuti apa yang keinginan oleh perempuan seperti itu. Kira-kira tantangan terbesar perempuan saat ini apa, Bunda? Karena kan pasti berbeda dengan saat dulu. Iya, tantangan terbesar sebenarnya ada hal yang sama yang saya kalau kita tarik benang merah dari dulu sampai sekarang, ada tantangan terbesar itu yaitu yang bernama patriarki, itu masih sama. Betul. Patriarki itu bagaimana masyarakat memandang perempuan istilahnya masih berada di bawah laki-laki. Berada di dapur itu. Ya? Tidak mesti di dapur, tetapi kapasitas ataupun ya perempuan ini dianggap masih tidak di boleh bawah laki-laki gitu ya, tidak boleh melebihi laki-laki. Sehingga misalnya ada kata-kata, waduh kalau
perempuan punya pendidikan tinggi, nanti nggak akan ada cowok yang mau. Nah, kayak gitu. Ini tantangannya, betul ya? Ini tantangan patriarki ini masih sama dari dulu sampai sekarang. Yang kemudian sekarang bungkusnya sekarang ini macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di medsos ini juga saya sering miris gitu. Banyak hal yang masih terjadi, misalnya kekerasan seksual KDRT. Gitu ya. Kekerasan seksual yang kita lihat beberapa waktu yang lalu tidak hanya di dunia pendidikan, juga di dunia kesehatan. Ternyata kan luar biasa ya. Ya. Ini kan sungguh-sungguh miris gitu. Yang ini ujung-ujungnya adalah patriarki yang kemudian kenapa terjadi kekerasan seksual misalnya? Karena ini adanya relasi kuasa yang timpang. Betul. Nah, jadi ini masih tantangan kita. Kemudian juga bagaimana kita misalnya melihat di medsos ya, masih banyak hal-hal yang misalnya justru ini kalau saya lihat merendahkan perempuan, dalam arti misalnya ada kata-kata nggak apa-apa lah diselingkuhi asalkan dikasih nafkah yang banyak. Nah, dari si perempuan. Ini kan sebenarnya tidak sama dengan apa yang diperjuangkan Kartini tentang independensi, kemandirian, gitu ya. Nah, bagaimana perempuan punya inisiatif, perempuan memiliki sesuatu, memiliki value mungkin sekarang ini. Ya, ini yang sebenarnya diperjuangkan oleh Kartini itu adalah value perempuan ini. Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita saat ini. Kita ketahui kan memang kalau dari Kartini sendiri hanya mengenal pendidikan hingga SD ataupun sekolah dasar seperti itu, karena beliau tidak bisa untuk melanjutkan sekolahnya karena harus dikurung seperti itu kan. Tapi kalau kita ketahui kan Bunda sendiri kan memang ini berada di pemerintahan ya, di mana pemerintahan ini memang pasti didominasi oleh laki-laki. Ini bagaimana Bunda, peran Bunda di sana bisa lebih diakui, di mana dalam bidang yang didominasinya oleh laki-laki? Itu yang saya maksud, kita masih ada patriarki sehingga dimanapun kita masih, kalau kita ngomongin secara kuantitas, ini memang kita masih kalah lah gitu ya. Seperti di DPR ini dari 580 anggota DPR RI, ini anggota perempuannya 127. Ini sebenarnya peningkatan sih dari periode lalu. Tetapi kemudian kalau kita bicara soal bagaimana mandat soal keterwakilan perempuan, ya, 30% ini belum sampai ke sana. Dari 22,1% kan seperti itu. Nah, ini tentunya memang tantangan juga, Mbak. Ini tantangan bagi kita perempuan di anggota legislatif ya. Ini juga tantangan bagaimana kita bisa menyuarakan aspirasi perempuan ya di tengah atau di dunia laki-laki, kira-kira seperti itu. Jadi ya ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi sesuatu yang tetap mungkin kita lakukan. Makanya kita kayak di DPR ini kan kita ada yang namanya KPPRI, Fokus Perempuan Parlemen. Ini satu cara bagaimana kita bisa ya saling menguatkan antar perempuan sehingga perjuangan ini bareng-bareng gitu. Perempuan bareng-bareng apa sih yang kita perjuangkan, perempuan di parlemen ini seperti apa, kita lintas partai gitu ya, seperti itu kita memperjuangkan apa. Nah, ini tentunya sesuatu yang mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Dan tentunya ke depan kita ingin tentunya jumlah perempuan di parlemen tentunya meningkat. Betul. Iya, sesuai cita-cita Kartini. Ya kan? Bagaimana kalau dulu cita-cita Kartini bagaimana perempuan bisa mengenyam pendidikan. Nah, sekarang ini kalau soal pendidikan, kita lihat pendidikan tinggi, perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi sudah banyak. Bahkan kalau menurut jumlah lebih banyak dari laki-laki ya. Tetapi kemudian ketika masuk misalnya di parlemen, kenapa kemudian perempuan yang masih lebih sedikit seperti itu. Masih didominasi oleh laki-laki. Ya, jadi itu PR gitu ya. Bunda tadi beberapa kali menyinggung terkait dengan budaya patriarki di Indonesia ini masih sangat kuat gitu ya Bunda, dan juga masih sangat tinggi. Lalu bagaimana caranya Bunda? Contohnya untuk bisa kita menyuarakan kesetaraan gender ataupun perjuangan ini? Ya, tentunya ini sesuatu yang tidak bisa kita berjuang sendirian. Seperti Kartini
Kartini tidak berjuang sendiri. Betul. Dia mengajak Stella. Betul, ada teman-temannya. Dia menulis ya? surat. Ini artinya surat dibaca oleh orang lain. Tentunya ini bisa diharapkan agar orang lain juga ikut berjuang. Betul. Nah, sekarang ini juga seperti itu. Kita tentunya mengajak ya, mengajak berbagai pihak, mulai dari policy maker, ya, juga masyarakat, akademisi, semuanya, aktivis gitu. Ya, semuanya kita bareng-bareng bahwa ini ada masalah bagaimana agar kesetaraan gender sebagai cita-cita Kartini dulu ini benar-benar terwujud gitu. Benar-benar bukan sekedar hanya dia seperti seremoni belaka gitu ya, tapi ini benar-benar menjadi kesadaran, kesadaran masyarakat, kesadaran semua pihak bahwa memang kesetaraan gender, keadilan gender ini harus diwujudkan di Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, harus ada bantuan peran dari laki-laki berarti Bunda? Oh iya, pasti Mbak. Jadi, makanya itu tadi, tidak bisa hanya sendiri. Tapi kita harus bergandeng tangan laki-laki dan perempuan. Namanya kesetaraan gender itu kan memang kita harus bergandeng tangan gitu ya. Tidak ada dominasi, tidak ada yang menjadi subordinat atas yang lain gitu. Tetapi kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi, kita bareng-bareng, kita bersinergi. Oke, Bunda, seperti diketahui kan di Indonesia ini generasi terbesar ini adalah generasi milenial ataupun Gen Z seperti itu ya, yang mungkin karakternya sangat berbeda-beda, bermacam-macam dan juga mungkin penuh kesabaran untuk menghadapi generasi milenial ini seperti itu ya Bunda. Dengan populasi 27,94% kalau kita ketahui ya. Ini bagaimana sih Bunda supaya kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 khususnya di perempuan, langkah apa sih kira-kira yang harus kita capai ataupun kita lakukan seperti itu? Ya, generasi Z. Saya juga punya anak Mbak yang generasi Z. Ya, yang mereka native ini ya, apa istilahnya native teknologi ya. Betul. Jadi tentunya ini perlu strategi yang tepat juga untuk mengajak mereka untuk meningkatkan awareness mereka gitu terkait persoalan-persoalan ketimpangan gender yang ada di negara kita ini. Nah, ini tentunya dimulai dari pola asuh ya, pola asuh untuk generasi Z itu, dan tentunya bagaimana generasi Z ini dibekali keterampilan, ya skill, ya. Karena ini yang paling penting saat ini kan skill, kompetensi gitu. Bagaimana generasi Z kita, gitu, terutama yang perempuan ini menjadi generasi yang kompeten, yang mempunyai wawasan yang luas, yang mempunyai keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia saat ini, gitu. Dan juga tentunya tidak cukup itu, tapi juga mempunyai kepedulian, responsif terhadap permasalahan yang ada di sekitar, gitu. Jadi menjadi generasi Z yang ibaratnya yang ya mungkin setiap hari dengan gadget. Ini jangan sampai kemudian mencerabut mereka dari akarnya, dari akar tradisinya, dari budayanya, ini ya. Ini yang paling penting gitu. Memang mereka ini sudah merasa menjadi bagian dari warga dunia, seolah-olah yang borderless gitu ya. Tetapi diingatkan juga bahwa kita ini bangsa Indonesia yang punya tradisi, punya budaya seperti itu. Nah, dan kita juga masih punya permasalahan terkait dengan bagaimana relasi antara laki dan perempuan. Nah, ini tentunya memang perlu kita beri ya bekal yang cukup gitu. Ya. Untuk para generasi milenial ini ya, dibekali, diberikan edukasi seperti itu ya, agar tidak menyimpang mungkin dari media sosial. Nah Bunda, kalau kita ketahui kan di media sosial banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual. Ini pastinya juga yang menghampiri perempuan-perempuan Indonesia. Rata-rata korbannya adalah perempuan. Dari Bunda sendiri, dari KPRI itu sudah ada langkah apa Bunda untuk kedepannya? Iya. Kebetulan saya ini juga presidium di KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah, kalau di KPPI ini anggotanya dari perempuan-perempuan yang aktif di bidang politik, baik itu di parlemen maupun di luar parlemen ya. Kalau yang KPPRI saya belum, bahkan saya baru jadi baru kemarin. Kalau yang KPPI saya sudah presidium sejak tahun 2021. Kita punya komitmen bagaimana
meningkatkan kualitas perempuan, meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik, dan di saat bersamaan juga kita meningkatkan kepedulian perempuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di sekitar, terutama tadi terkait dengan ada pelecehan seksual, kekerasan seksual, juga pernikahan dini. Pernikahan dini masih miris sekali ya, Bunda ya. Masih angkanya masih cukup tinggi di negara kita. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua yang ya orang bilang ya kekerasan itu kan bisa laki perempuan, iya, tetapi faktanya korbannya adalah mayoritas perempuan. Oke, Bunda tadi kan sempat disampaikan juga oleh Bunda terkait dengan apa sih tantangan-tantangan terbesar perempuan Indonesia saat ini, yaitu budaya patriarki dari laki-laki ini masih sangat kuat sekali, masih sangat tinggi sekali di Indonesia, dan juga kita ketahui juga Bunda ini kan ada di pemerintahan gitu ya, di politik seperti itu ya, dan pasti juga ini dominasinya adalah laki-laki. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita untuk bisa lebih diakui meskipun dalam pekerjaan, mau itu pemerintahan ataupun swasta dan juga negeri apapun itu, kita harus bisa diakui sebagai perempuan. Dan tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial, dan pastinya juga pembicaraan kita masih sangat spesial terkait dengan Kartini, di mana perjuangan yang sangat luar biasa menyuarakan kesetaraan gender dan juga hak-hak dari perempuan. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia saat ini. Mungkin memang masih banyak sekali budaya patriarki yang tinggi di Indonesia seperti itu. Bunda Hindun, terima kasih banyak masih bergabung bersama kami di Bincang Spesial. Bunda, ya, tadi kita masih membahas terkait dengan tantangan apa saja yang dihadapi perempuan Indonesia. Lalu potensinya harus apa aja sih, Bunda, yang dimiliki oleh perempuan? Ya, perempuan tuh punya potensi yang luar biasa, Mbak. Pasti harus. Ya, Tuhan menciptakan makhluknya itu kan punya kelebihan masing-masing, gitu. Itu pasti ya. Jadi potensi yang dimiliki oleh perempuan ini tentunya harus dimaksimalkan. Ya. Bagaimana perempuan punya potensi ya masing-masing sesuai bidangnya. Ya. Kalau kita lihat misalnya, oh perempuan itu tidak bisa berpikir logis misalnya. Enggak, perempuan itu justru sangat logis. Artinya Begitu. perempuan menggunakan hati dan logika seperti itu. Ya. Karena ketika perempuan, misalnya nih perempuan dengan fungsi reproduksinya, ketika dia hamil, melahirkan misalnya seperti itu ya, ini tentunya juga menggunakan logika lah gitu ya. Kemudian juga ini bagaimana perempuan sangat-sangat sabar
dengan hamil 9 bulan itu kan betul, menunjukkan kesabarannya dan kuat gitu ya. Nah, ini potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan yang tentunya menjadi kekuatan perempuan. Dan perempuan Indonesia ini sejak dulu terkenal adalah perempuan-perempuan yang tangguh. Kalau kita lihat ya, misalnya mulai dari siapa sih pahlawan kita punya, Cut Nyak-Din misalnya, gitu ya. Kita punya Dewi Sartika di Jawa Barat yang punya mendirikan sekolah gitu. Kita punya Malahayati yang luar biasa. Betul. Nah, ini contoh-contoh kita di Indonesia ini potensi perempuan luar biasa. Sekarang ini kita lihat banyak perempuan yang luar biasa di sekitar kita, gitu ya. Belum lagi yang di generasi-generasi Z, ya, generasi milenial ini banyak perempuan yang luar biasa seperti itu. Dengan pemikiran yang modern seperti itu yang mengikuti zamannya saat ini. Tentunya memang kita para perempuan perlu meningkatkan potensi kita. Dengan apa? Nih kita zaman saat ini kan dengan tantangan zaman yang luar biasa, dan tentunya kalau kita lihat memang ada kekurangan sedikit perempuan di STEM, ya, di science, teknologi kayak seperti itu. Nah, tentunya ini kita perlu meningkatkan potensi itu, gitu ya, dengan meningkatkan analytical thinking kita. Bagaimana pemikiran yang analitis ini perlu kita tingkatkan. Kemudian kompleks problem solving, bagaimana memecahkan masalah yang kompleks, ini juga perlu kita tingkatkan. Dan banyak hal yang perlu kita tingkatkan, terutama di bidang literasi digital. Betul. Nah, ini luar biasa, ini harus kita tingkatkan nih, literasi digital. Pengguna internet di Indonesia luar biasa, tetapi yang mereka, yang kemudian mereka paham soal literasi digital ini tidak sebanding, gitu. Nah, tentunya ini potensi ini yang perlu ditingkatkan dari perempuan. Betul. Tentunya perempuan memiliki potensi yang sangat besar dan juga tinggi, bermacam-macam. Belum tentu dengan juga pekerjaan perempuan bisa dikerjakan oleh laki-laki, tapi pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan, seperti itu. Itulah tanda-tandanya di mana potensi perempuan itu jauh lebih tinggi seperti itu ya Bunda ya. Bunda kan berada di Komisi 4 DPR RI, di mana itu membidai dengan kehutanan, kelautan dan juga pertanian. Apa sih Bunda peran yang bisa diambil dari mungkin dalam bidang pertanian seperti itu? Bisa diceritakan Bunda? Iya, ini sudah fakta ya, perempuan di bidang pertanian ini perannya luar biasa. Betul. Mulai dari siklus produksi, ini kita lihat nih, petani-petani perempuan, ya, ini kalau luar biasa di dapil saya lihat itu ya, wah luar biasa semangatnya, pagi-pagi sudah ke sawah gitu ya. Betul. Nah mereka mulai menanam sampai nanti memanen. Kemudian sampai nanti di pengolahan hasil pertaniannya juga, gitu ya, mengolah hasil pertanian menjadi banyak kreasi yang saya sendiri sampai terkaget-kaget luar biasa ya, cerdas-cerdas ibu-ibu ini, gitu. Nah, kemudian sampai nanti dari hasil pertanian itu bagaimana memasarkannya. Memang, nah disinilah ada problem Mbak, soal akses perempuan ke pasar. Oke. Ya. Untuk pertanian ini memang ini masih menjadi PR, gitu, dan masih didominasi laki-laki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan, terutama di dalam hal teknologi pertanian. Betul. Nah, ini makanya perlu perempuan mendapatkan pelatihan. Ya sekarang ini sudah ada, tetapi seringkali kemudian kesempatan itu masih banyak untuk petani laki-laki. Nah, padahal ini sebenarnya bisa, mampu, begitu. Nah, makanya ini juga ya mungkin yang karena melihat banyak petani perempuan, tetapi istilahnya potensinya belum begitu dimaksimalkan. Kemudian generasi muda, kalau kemudian kita lihat di kuliah pertanian itu mungkin masih lebih banyak laki-laki. Nah, ini tentunya menjadi menjadi PR kita bersama. Dan perempuan di situ
kalau kita lihat kan namanya pertanian itu kan sebenarnya terkait dengan perempuan ya. Kalau kita lihat ada Dewi Sri, betul. Ya di situ kan simbolnya itu kan perempuan. Nah ini menjadi penyemangat sebenarnya bagi petani perempuan, terutama bagi kesejahteraan petani. Nah ini yang kita perjuangkan tuh juga kesejahteraan petani, terutama petani perempuan ini, Mbak. Oke, tadi Bunda kan menyinggung ini ketika banyak pelatihan ini banyak sekali diikuti oleh para laki-laki. Seperti itu dari segi pelatihan dan juga minat dari mahasiswa perempuan untuk dalam bidang pertanian ini cukup kecil ya dibandingkan dengan laki-laki. Apakah ini memang dari segi pekerjaan dari petani ini cukup berat atau seperti apa, Bunda? Ya kalau berat ya memang berat, Mbak. Ya maksudnya semua pekerjaan memang ada beratnya ya. Tapi kalau kita lihat petani-petani di desa itu, ibu-ibu petani itu kan mereka enjoy, mereka menikmati gitu ya. Artinya mereka melakukan ini tuh sama gitu loh dengan laki-laki. Artinya apa yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa gitu di pertanian ini. Tetapi sekali lagi ini adalah terkait dengan bagaimana apresiasi dari pemerintah. Nah, kami di DPR ini selalu meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian gitu ya, untuk memberikan apresiasi pada petani-petani kita. Ya. Jangan sampai kemudian petani kita itu ya merasa, maksudnya kesejahteraannya itu terabaikan, Mbak. Betul. Padahal kita ini kan, ini pertanian ini menjadi istilahnya jadi tol ukur swasembada pangan kita, Mbak. Program Presiden yang sekarang dengan swasembada pangan ini adalah titik besarnya di pertanian. Nah, makanya ini perlu menjadi kesadaran bagi kita bersama, bagi para perempuan, terutama juga perempuan-perempuan generasi Z. Saya selalu berkelakar gini, kita ini masih makan nasi loh, bukan makan kuota gitu. Makanan pokok kita ini masih nasi, masih sagu gitu kan ya. Nah, masih jagung juga. Nah, bukan kuota kita makannya kan. Maka ya pertanian ini masih pertanian ini hal yang pokok gitu. Betul. Ya. Oke, Bunda tadi juga sempat menyinggung soal akses dari perempuan untuk menuju ke pasar ini masih sulit seperti itu. Ada langkahnya nggak, Bunda, agar tidak seperti itu lagi? Maksudnya ke pasar itu bukan maksudnya ke pasar ya, Mbak. Betul, maksudnya betul. Akses untuk perempuan ya? Untuk memasarkan hasil produk hasil pertanian itu. Nah, ini soal pemasaran itu memang menjadi PR, dan kita di DPR ini sekali lagi kita minta pemerintah gitu untuk memperhatikan hal itu. Bagaimana mereka bisa mudah ya memasarkan produk-produk mereka gitu, dan bagaimana kemudian didekatkan gitu. Jadi sehingga petani ini, terutama petani perempuan, menjadi wah, ada harapan. Oh ya, nanti saya bikin ini saya laku karena sudah ada nanti yang yang akan membeli, sudah ada pasarnya. Seperti itu. Ya. Oke, Bunda, kalau tadi kan peran dari pertanian untuk kehutanan sendiri seperti apa, Bunda? Ya, di kehutanan kita tahu selama ini penjaga hutan adat itu adalah perempuan. Ya. Mereka mengelola hutan adat. Ya. Kemudian juga perempuan juga terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Betul. Nah, ini sudah terjadi di masyarakat ya. Nah, sekali lagi dalam hal peningkatan kapasitas. Nah, pelatihan lagi nih yang masih perlu ditingkatkan. Dan juga bagaimana pengakuan terhadap peran perempuan di kehutanan ini juga harus ditingkatkan. Contohnya nih ya, saya bilang kalau soal pengakuan atau rekognisi, misalnya ada LMDH, ya, salah satunya itu LMDH yang lembaga desa hutan itu. Nah, ini jumlah perempuan masih sangat sedikit di situ, bahkan kadang hanya satu gitu anggotanya. Nah, padahal di situ kan ini bisa menjadi wadah gitu ya, termasuk bagaimana saling sharing, artinya kan kemudian saling peningkatan kapasitas juga. Nah, ini yang menjadi PR juga, Mbak. Gitu. Maka padahal peran perempuan di sana tidak dipungkiri
gitu ya. Di mana ada hutan, di situ perempuan berperan sebenarnya. Oke. Luar biasa ya perempuan ya, dari biasa, segi dari Mbak. Pertanian, kehutanan, di mana menjaga hukum adat hutan di sana. Hutan adat di sana seperti itu ya Bunda. Luar biasa ya. Mungkin ini juga tidak semua bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan oleh perempuan seperti itu. Bunda, kita ketahui kan kalau di pemerintahan Bunda sendiri seperti itu harus punya rasa percaya diri yang tinggi Bunda untuk menyuarakan sebuah pendapat, argumen atau apapun yang mungkin dari rapat pimpinan atau rapat terbatas seperti itu ya Bunda. Ini kalau kita ketahui semua perempuan sudah merasa berdaya gitu. Apa yang membuat akhirnya perempuan ini, apakah sudah Bunda yang Bunda tahu, apakah ini sudah sepenuhnya mereka berdaya? Apa yang kira-kira bisa menghalangi rasa percaya diri dari perempuan? Kalau sekarang bahasanya insecure itu ya. Insecure ya, betul. Bahasanya insecure. Ya. Kepercayaan diri ini sekali lagi memang harus didukung oleh lingkungan sekitar. Ya, kita tidak bisa habisnya situ tidak percaya diri sih, tidak bisa seperti itu juga kalau kemudian masyarakat juga tidak memberikan kepercayaan. Kalau kemudian orang lain di sekitar kita, dimulai dari keluarga tidak memberikan kepercayaan. Dimulai misalnya dari keluarga, ada di situ ada laki-laki, ada perempuan. Sudahkah perempuan di situ dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Atau bahkan kemudian di keluarga situ perempuan juga mempunyai peran yang cukup signifikan di situ? Ataukah hanya perempuan dianggap pelengkap saja di keluarga itu? Ini penting, misalnya contohnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Siapa yang dimintai pendapat misalnya? Kalau hanya anak-anak laki saja, kemudian yang anak perempuan, nggak usah lah, yang penting ini saudaramu yang laki sudah berpendapat, yang perempuan nggak perlu berpendapat, nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Nah tentunya ini menjadikan perempuan, wah berarti saya ini nggak dianggap ya. Ya, berarti saya ini tidak dipercaya nggak dipercaya. Ini tentunya akan menimbulkan tadi itu insecure yang kemudian menjadi tidak percaya diri. Nah makanya ini soal percaya diri, soal pemberdayaan perempuan, ini PR kita bersama, Mbak. Ya. Ini tidak bisa kemudian dibebankan perempuan yang harus gini-gini, tidak. Kita semua memang mendukung agar perempuan ini bisa percaya diri, bisa berdaya seperti itu. Pastinya juga di era Kartini ini untuk menyuarakan kesetaraan gender ataupun hak-hak dari perempuan seperti itu, tantangannya masih sangat luar biasa. Harus membuat surat Bunda ya, terus juga harus menyebarkan suratnya kepada temannya hingga akhirnya tersebar di penjuru dunia. Seperti itu yang bisa kita nikmati sama-sama saat ini. Tapi kalau kita ketahui di era sekarang sudah digitalisasi, media sosial sudah semakin modern seperti itu Bunda. Apakah peran dari media sosial itu untuk perjuangan kesetaraan gender ini apakah bisa untuk membantu atau mungkin lebih menantang Bunda? Ya, seperti pisau bermata dua kan, ya. Bisa membantu, tapi bisa juga malah ikut mempromot ketidaksetaraan gender. Nah, makanya itulah butuh literasi digital tadi, Mbak, gitu ya. Kita butuh wise di dalam menggunakan media sosial. Bagaimana media sosial kita gunakan untuk mengedukasi, ya, mengedukasi masyarakat soal kesetaraan gender ini. Bagaimana bisa kemudian generasi Z ini tahu bahwa kalau yang ini namanya perempuan subordinat, ini tidak boleh, gitu. Kalau yang ini justru kesetaraan gender. Nah, seperti itu memang peran media sosial ini luar biasa. Ya. Jadi dari peran media sosial ini bisa membantu ya Bunda ya, sangat dengan literasi digitalnya seperti itu. Tadi Bunda sempat ketinggalan satu lagi ya, tadi kan kita terkait dengan kehutanan, pertanian. Kalau untuk peran dari kelautan seperti perikanan, apa? Iya, kelautan atau perikanan. Nah ini, kita tahu ada banyak nelayan perempuan, Mbak. Di dapil saya itu Mbak, ya. Saya itu dapilnya kan Jepara, Kudus, Demak. Itu luar biasa nelayan-nelayan perempuan ini. Saya itu merasakan ketika bertemu mereka itu semangatnya menggelora, saya ikut menjadi bersemangat begitu. Meskipun resikonya tinggi ya Bunda di situ. Iya. Nah, nelayan perempuan ini, mereka ini perannya luar biasa, Mbak. Mereka mulai biasanya nih ya, memang
biasanya mereka tidak ikut menangkap ikan, tetapi mereka berperan mulai dari menyiapkan perbekalan untuk para bapak-bapak yang akan melaut. Kemudian setelah itu, setelah bapak-bapak ini balik gitu ya, nah ini mereka memilah-milah ikan, gitu ya, membersihkan, dan kemudian juga ikut menjual ikannya, seperti itu ya, ikut andil, ikut membawa ke TPI, misalnya kayak seperti itu banyak peran mereka gitu. Nah, memang ini PR kita, misalnya bagaimana ini bisa masuk menjadi definisi nelayan, karena selama ini mungkin definisi nelayan itu hanya nelayan yang menangkap ikan, hanya sehingga yang melaut saja, saja. Sementara peran perempuan yang dekat dengan ikan ini dianggap tidak ada gitu lah, dianggap ya istilahnya ini apa namanya, bukan nelayan, sehingga kemudian tidak mendapatkan bantuan dan macam-macam. Misalnya ini ada single mother nih, ada perempuan yang single mother, mereka juga nelayan sebenarnya, mereka ikut di dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan perikanan di sana, tapi dianggap bukan nelayan karena tidak ikut melaut, begitu. Nah, ini menjadi tantangan kita, menjadi PR. Ini juga selalu saya suarakan di DPR gitu ya, agar nanti ini bisa menjadi pemikiran untuk bagaimana memperluas definisi nelayan, sehingga kita bisa menginkludkan perempuan, nelayan perempuan di situ. Ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang baru, Bunda. Terima kasih banyak tadi pembahasannya dan juga paparannya sangat luar biasa terkait dengan bahwa dari perempuan sendiri seperti itu, nelayan itu tidak hanya seseorang yang memang hanya melaut saja ataupun yang mengambil ikan, tapi yang ikut andil dalam membersihkan seperti itu dan juga menyiapkan kebutuhan ketika akan melaut dan sesudah melaut, itu juga salah satu hal dari nelayan seperti itu ya Bunda. Wow, luar biasa sekali. Pemirsa, informasi lainnya kita akan hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial, dan tentunya juga ini di spesial Hari Kartini. Luar biasa sekali masih bersama narasumber terbaik kami yang sangat hebat dan juga tentunya bisa memberikan sebuah inspirasi untuk kita semua. Bunda Hindun, terima kasih masih bersama kami loh, masih betah di Simpo TV ya Bunda ya. Bunda, kalau kita berbicara terkait dengan perempuan, apalagi kalau kita kaitkan dengan pekerjaan Bunda yang sangat padat sekali di Komisi 4 DPR, seperti itu banyak sekali argumen yang mungkin harus Bunda suarakan, harus Bunda sampaikan. Tapi kenapa Bunda ya, kalau misalnya kita ketahui banyak sekali orang-orang yang menganggap perempuan ketika terlalu vokal ini dianggap tidak anggun, bahkan keras. Gimana caranya kita mengubah stereotip seperti ini dan mengubah pandangan masyarakat Bunda? Padahal kan yang vokal ini kan karena kita punya suara gitu. Ya. Terima kasih Mbak, itu tadi yang kita kembali lagi pada budaya patriarki tadi itu ya. Itu akar masalahnya. Akar masalahnya. Sehingga kemudian ada perempuan, ada peran-peran gender yang kita anggap pembakuan peran gender. Jadi maksudnya perempuan itu harusnya diam, harusnya tidak ngomong, harusnya ya terima ing pandum gitu. Kalau bahasa Jawa itu terima ing pandum itu terima sajalah. Ya terima sajalah apapun itu gitu ya. Nggak boleh protes, nggak boleh menyuarakan hak-haknya gitu. Sehingga kemudian kalau ada perempuan yang berani speak up, ini dianggap wah ini perempuan nggak benar, atau perempuan yang wah ini memang menyalahi kodrat. Itu yang paling menyakitkan kalau kemudian dibilang itu menyalahi kodrat. Nah, sehingga seolah-olah ini emang kodrat itu apa gitu ya. Nah, ini yang akar masalahnya ya hanya satu tadi itu Mbak. Ya. Dan banyak lagi, misalnya nih di DPR aja misalnya, ketika kita nyalek nih, ketika kita mencalonkan diri jadi anggota DPR RI gitu ya. Kalau laki-laki yang nyalek, nggak ada pertanyaan. Dia punya kapasitas apa sih? Pendidikannya apa? Nggak ada yang tanya. Begitu perempuan yang nyalek, tanya nih, mulai pertanyaan nih gitu ya. Punya kekuatan apa gitu? Dia emang lulusan apa? Dia pinter po, dia punya kapasitas apa? Dia bisa ngomong, dia ini. Pertanyaannya banyak banget Mbak. Gitu. Nah, sementara yang laki-laki nggak ditanyakan sama sekali begitu. Karena sudah hal yang wajar kalau laki-laki untuk mencalonkan seperti itu. Nah, itu kadang yang kemudian perempuan menjadi enggan untuk nyalek karena mereka nggak ada yang dukung. Tidak percaya diri. Iya, nggak ada yang dukung. Itu dunia laki-laki dan sebagainya seperti itu. Merasa tidak dipercaya ya Bunda. Iya, karena itu tadi akan banyak pertanyaan. Berarti salah satu bentuk diskriminasi kepada perempuan ya. Betul, ya Mbak. Itu ketidaksetaraan gender itu kan ya nanti bentuknya itu diskriminasi juga. Kalau untuk saat ini Bunda nih sedikit nyambung terkait dengan diskriminasi perempuan saat ini, apakah masih ada bentuk diskriminasi perempuan yang masih berada di lingkungan masyarakat yang bahkan sudah dianggap normal dan sudah sering dilakukan oleh masyarakat? Iya Mbak, ya masih banyak terkait tadi itu. Contoh yang saya ini kan tadi, ketika perempuan mau menjadi apa gitu ya, menjadi pemimpin, atau dia mau mau berkiprah di suatu bidang gitu, pertanyaannya banyak sekali gitu. Yang pertanyakan ini itu yang itu tidak ditanyakan kepada laki-laki gitu ya. Kemudian juga menyepelekan perempuan lebih misalnya soal posisi-posisi di pekerjaan gitu ya. Nah, karena perempuan jangan dikasih posisi yang ini gitu. Ini untuk laki-laki saja, misalnya posisi di manajer misalnya seperti itu ya. Nah, nggak usah dipromosiin yang perempuan. Karena dia perempuan. Nah, ini juga salah satu bentuk diskriminasi perempuan, diskriminasi perempuan begitu. Baik Bunda, lalu seperti apa caranya ataupun kita bisa memastikan emansipasi ataupun perjuangan dari emansipasi perempuan ini bisa dirasakan, tidak hanya dinikmati oleh perempuan yang berada di kota besar, tapi juga bisa dinikmati oleh perempuan yang mungkin berada di pelosok seperti itu Bunda? Ya, sekali lagi itu pendidikan kuncinya Mbak. Pendidikan ya. Pendidikannya harus merata sampai ke desa-desa, sampai ke remote area gitu. Karena tentunya dengan pendidikan ini akan membuka mata gitu ya, dan menyadarkan masyarakat itu akan bagaimana pentingnya kita
memberikan peran kepada perempuan gitu. Artinya kita mengakui perempuan sebagai manusia yang utuh, yang mempunyai potensi gitu ya. Yang potensi ini harus dimaksimalkan. Nah, ini menjadi PR kita bersama begitu. Makanya ini ya pendidikan itu penting, dan tentunya ini tadi saya sudah sebutkan tadi bagaimana ini PR semua pihak dengan berbagai cara, melalui medsos, ya melalui peran masing-masing lah, dimanapun kita menyuarakan itu. Dengan media apapun kita bisa memperjuangkan hak-hak dari perempuan, kita bisa menyuarakan kesetaraan gender seperti itu ya. Dan tentunya juga Bunda untuk memperjuangkan kesetaraan gender ini pun harus ada terlibat dari seorang laki-laki ya, seperti itu ya Bunda. Lalu seperti apa Bunda agar bisa sama-sama untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender tanpa dirinya merasa terancam Bunda? Ya laki-laki itu ya maksudnya kalau laki-laki sadar bahwa ini perempuan ini juga makhluk Tuhan yang sama-sama punya potensi dan saling melengkapi gitu loh. Bahwa emang mau istilahnya begini Mbak, ini saya juga bingung misalnya kalau ada yang merasa terancam apa begitu ya. Ini kan sama-sama sebenarnya gitu ya. Takut melebihi dia seperti itu. Nah, maksudnya ini sebagai pemicu untuk kita saling, kalau di dalam Islam itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tentunya kita bukan berkompetisi, tapi kita bagaimana saling bersama-sama kita bersinergi menuju kebaikan itu. Kita maksimalkan potensi masing-masing yang tentunya ini tidak ada. Kalau sudah seperti itu nggak ada kemudian mana yang kalah menang. Ini bukan kalah menang ya, tapi ini bagaimana menuju kehidupan yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih baik. Tentunya ini peran laki-laki dan perempuan ini harus dimaksimalkan semua, harus diakui semua, bukan hanya dari satu pihak saja. Oke, Bunda, di era yang kompetitif saat ini seperti itu ya. Masih banyak sekali persaingan, entah itu antara perempuan ataupun laki-laki dengan perempuan ataupun perempuan dengan perempuan seperti itu. Gimana caranya supaya perempuan ini bisa saling mendukung, tidak saling menjatuhkan? That's the point, Mbak. Saya senang sekali, ini good point banget ya. Bagaimana perempuan saling mendukung, ya, bukan kemudian saling menjatuhkan, ya. Kadang ini nih ada semacam konspirasi seperti itu ya, yang seolah-olah kemudian ada persaingan perempuan apa ini kan kita juga dipicu oleh ya mungkin tontonan film atau apa yang seperti itu ya. Nah, ini mestinya harus kita kikis itu ya. Kita beri kesadaran bahwa kita perempuan saling mendukung perempuan gitu. Karena kita tidak bisa kita berjalan sendiri ya. Seperti tadi Kartini. Udah ada kita contoh Kartini. Bagaimana Kartini ini saling mendukung antar perempuan. Nah, ya ini contoh yang sangat jelas sekali. Nah, ini dan kita juga mengingatkan bahwa musuh kita bukan perempuan loh gitu. Musuh kita adalah apa? Patriarki, bukan laki-laki juga. Musuh kita adalah patriarki gitu. Nah, dengan adanya patriarki itu kalau itu masih tetap gitu ya. Nah, itu akan terjadi terus tuh persaingan antar perempuan dan sebagainya. Nah, maka itu musuh kita bersama sebenarnya. Nah, gitu. Wow, luar biasa ya Bunda. Karena kalau kita ketahui di era kompetitif yang saat ini masih sangat tinggi seperti itu, masih banyak sekali perempuan yang memang saling menjatuhkan ataupun saling mencari-cari kesalahan seperti itu. Apalagi yang paling seram adalah di dunia kerja seperti itu ya Bunda ya. Ini yang harus menjadikan sebuah garis besar dan juga langkah-langkah seperti apa harusnya kita menjadi perempuan itu untuk saling mendukung bahkan tidak saling menjatuhkan Bunda ya. Seperti itu ya. Bunda, mungkin kalau misalnya untuk pertanyaan terakhir deh, apalagi kalau kita ketahui banyak sekali kan kesetaraan gender dan juga perjuangan dari perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, perlindungan seperti itu. Apalagi kita ketahui banyak sekali kasus-kasus yang memang menyorot ke perempuan, entah itu dari segi kekerasan seksual, KDRT rumah tangga, ataupun eksploitasi pekerjaan, ini kebanyakannya dari perempuan Bunda, seperti itu ya. Dan kepercayaan diri dari perempuan yang tidak bisa bersuara. Ketika kita diketahui ada beberapa, salah satu mungkin memang kasus terkait dengan sudah terjadi pada tahun 1960-an, tapi baru bisa untuk speak up hari ini ataupun pada di tahun 2025. Berarti itu tandanya rasa percaya diri perempuan dan rasa takut perempuan ini masih sangat tinggi seperti itu. Untuk himbauannya untuk kepada masyarakat mungkin Bunda seperti apa agar kita bisa tetap bersuara apapun yang menjadi hak kami gitu.
Silakan Bunda. Terima kasih Mbak Festi. Hai para perempuan Indonesia, ya. Di Hari Kartini ini, betul. Ini sudah saatnya kita meneladani Kartini. Kita mengambil semangat dan inspirasi dari Kartini. Bagaimana Kartini ini menguatkan, mengajak perempuan untuk bangkit, untuk bergandengan tangan, untuk berkolaborasi, untuk bersinergi, ya. Bareng-bareng kita meningkatkan kapasitas, bareng-bareng kita saling menguatkan, bareng-bareng kita bisa memberdayakan, ya, saling memberdayakan, dan juga bagaimana kita bareng-bareng bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, mari ya kita yakin ya bahwa perempuan itu luar biasa. Para perempuan, kalian semua itu luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Mari kita bareng-bareng, mari kita bangkit bersama, dan tentunya kita menjadi Kartini semua, ya. Kita semua ini adalah Kartini, punya potensi menjadi Kartini di bidangnya masing-masing. Maka buang itu insecure, gitu ya. Karena ya kita ini punya sesuatu yang perlu kita kembangkan. Tentunya potensi yang perlu kita maksimalkan, kita optimalkan. Dan saya percaya ya, pasti perempuan Indonesia ini pasti bisa. Oke, wow, luar biasa sekali Bunda Hindun dengan pemaparannya dan himbauan untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semua agar perempuan-perempuan di luar sana ini bisa terus menyuarakan apa yang menjadi sebuah hak-hak dari perempuan seperti itu, bahwa perempuan juga bisa untuk mengejar cita-citanya dan juga untuk bisa mengejar pendidikannya hingga ke negeri Cina seperti itu ya. Seperti halnya dengan buku dari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Semua perempuan ini kita harus terang, harus bersinar. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa mengenyam pendidikan hingga setinggi-tingginya, tapi perempuan juga bisa. Bunda Hindun, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah inspirasi dan juga pembelajaran baru untuk kita semua, dan juga harapan untuk semuanya untuk bisa menyuarakan sebuah keadilan. Dan juga harus kita ketahui tidak hanya kita untuk memberantas korupsi, tapi juga kita harus tetap memberantas rasa insecure kepada para perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Hindun atas pemaparannya. Ya pemirsa, tadi itulah perbincangan dari Bunda Hindun tersendiri terkait dengan bagaimana caranya untuk menjadi perempuan yang hebat, menjadi perempuan yang tetap menjadi Kartini masa kini saat ini, di mana zaman now ini banyak sekali digitalisasi dan juga peran-peran dari media sosial yang bisa membantu untuk menyuarakan dan juga memperjuangkan emansipasi dari perempuan dan juga kesetaraan gender. Dan tentunya juga untuk para perempuan-perempuan di luar sana di Hari Kartini ini, kita harus bisa bersinar, kita harus bisa terang dan juga bisa mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, karena perempuan memiliki 3B, berani, bermimpi, dan juga bergerak. Saya Peci Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.